Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita jumpa lagi pada sesi kali ini, yakni untuk membahas latihan soal untuk penilaian sumatif akhir tahun atau disingkat PSAT, khususnya di mata pelajaran IPA kelas 7. Pada sesi kali ini akan kita bahas kaitannya dengan beberapa soal yang terdiri dari soal pilihan ganda dan soal esai. Langsung saja siapkan perlengkapannya untuk belajar dan jangan lupa ya, tetap dengan semangat belajar pada sesi kali ini. Kita mulai dari nomor 1. Pada nomor 1, pertanyaannya adalah perhatikan gambar tersebut berdasarkan data tahun 2021 sampai dengan 2022, jumlah total kasus perdagangan satwa liar yang terdiri dari ada mamalia, burung, dan reptil adalah berapa? Oke, kita cari di selebaran ini, di pamflet ini yang tahunnya 2021, 2022. Nah, ini nih, 2021 dan 2022. Ada 35 kasus perdagangan mamalia, ada 121 kasus perdagangan burung, dan ada 904 kasus perdagangan reptil. Jadi yang akan kita hitung adalah 3 ini. Yang bawah tidak, karena ini di tahun 2019, jadi tidak masuk kategori ya. Kita hitung 3 itu biar ketemu kira-kira angkanya berapa. 35 kemudian ditambah berapa? 121 dan ditambah dengan 904. 35 ditambah dengan 121 ketemunya 156. 156 ditambah dengan 904 ketemunya 1060. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang opsi A. Soal berikutnya, nomor 2. Hutan mangrove adalah ekosistem pesisir yang unik terletak di antara daratan dan air laut yang ditandai oleh pertumbuhan pohon-pohon yang tahan garam dan akar-akar yang menjalar ke dalam air. Hutan mangrove menjadi salah satu ekosistem yang perlu dikonservasi. Berdasarkan teks, manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang manfaat konservasi hutan mangrove bagi kehidupan? Berilah tanda checklist pada pernyataan yang benar. Ada 1, 2, 3, kita disuruh mencari benar sama salah. Yang 1, berfungsi sebagai perisai alami yang melindungi pantai dari erosi dan gelombang besar. Yang kedua, mampu menahan air sehingga mencegah tanah longsor. Yang ketiga, sebagai habitat penting beberapa spesies. Jawaban yang sesuai pada pernyataan tersebut adalah kira-kira yang mana? Nah, yang opsi B, yaitu yang pertama, dia jelas benar. Nah, karena berfungsi sebagai perisai alami yang melindungi pantai dari erosi dan gelombang besar. Yang kedua, salah. Kenapa salah? Mampu menahan air itu kan belum mampu ya, sehingga mencegah tanah longsor jelas kurang pas, karena kan kurang begitu mampu untuk menahan air. Yang dua salah, dan yang ketiga sehingga habitat penting sebagai habitat penting beberapa spesies tempat tinggalnya ya. Ini benar, makanya jawabannya benar, salah, benar. Yang opsi B. Soal berikutnya nomor 3. Taman Nasional Gunung Merapi atau disingkat dengan TNGM merupakan salah satu taman nasional yang berlokasi di kawasan Gunung Merapi. Kawasan yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi ini tidak hanya memiliki panorama yang menakjubkan, tapi di baliknya tersimpan kekayaan alam berupa flora dan fauna. Selain sebagai tempat konservasi flora dan fauna, kawasan TNGM ini juga dapat dijadikan sebagai destinasi wisata. Berdasarkan teks, manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang manfaat TNGM? Berilah tanda checklist pada pernyataan yang benar. Ya, coba kita analisa bersama-sama ya. Tempat produksi kayu jelas salah ya, itu. Kemudian tempat budidaya tanaman obat ya jelas salah, bukan ya. Yang ketiga, tempat penangkaran tumbuhan satwa. Nah, ini baru betul dan satwa ya. Jadi kalau kita lihat ya salah, salah, benar. Manakah yang tepat? Nah, ada di opsi mana? Ya, opsi C. Salah, salah, benar. Berikutnya nomor 4, benda langit yang berukuran kecil melayang di udara dan tidak mempunyai lintasan disebut dengan, jelas banget ya, apa itu? Meteoroid. Jadi nomor 4 jawabannya yang opsi A. Lanjut soal berikutnya. Sebuah planet memiliki ciri-ciri diantaranya paling besar. Wah, ini paling besar loh ya. Dalam tata surya, orbit di luar garis asteroid dan terdiri dari gas. Berdasarkan ciri-ciri tersebut merupakan planet yang jelas paling besar ya, jelas banget. Apa dia? Planet Jupiter.
Oke, soal berikutnya ya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak memancarkan cahaya sendiri. 2. Mengorbit matahari. 3. Mengorbit yang jelas. 4. Memancarkan cahaya sendiri. Dan sampai 4 aja nih ya. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan ciri-ciri planet, jelas sekali yang mana? Ya jelas ya, 1, 2, 3. Itu jelas ciri-ciri dari planet. Jadi nomor 4 bukan ciri-ciri planet ya. Yang bisa memancarkan cahaya sendiri siapa? Dia ya matahari. Ya, seperti itu. Lanjut soal berikutnya, nomor 7. Planet adalah objek langit yang mengorbit bintang dalam suatu tata surya. Di dalam tata surya kita terdapat 8 planet yang dikenal, termasuk bumi yang merupakan satu-satunya diketahui mendukung kehidupan. Berdasarkan teks tersebut atau di atas, yang manakah pernyataan berikut yang benar tentang pengelompokan planet berdasarkan orbit bumi? Berilah tanda checklist pada pernyataan yang benar. Jadi kita disuruh memilih ya. Ini kalau kita urutkan ya dari atas ya 1 gitu ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 diurut kayak gitu ya. Oke, dari yang pertama, Mars dan Jupiter adalah anggota planet superior. Uranus dan Neptunus adalah anggota planet superior gitu ya. Merkurius dan Saturnus adalah anggota planet interior. Bumi dan Mars termasuk anggota planet interior atau planet dalam. Kira-kira jawabannya sesuai pada pernyataan tersebut yang mana? Ya jelas sekali ya, yang 2 sama 4. Uranus dan Neptunus jelas anggota planet superior. Bumi dan Mars termasuk planet anggota planet interior atau planet dalam. Jadi 2 dan 4. Lanjut soal berikutnya. Penyebab adanya lidah api pada permukaan matahari adalah ya gara-gara siapa? Reaksi fusi atom hidrogen menjadi atom helium. Makanya terjadilah lidah api pada permukaan matahari. Nomor 8 jawabannya yang opsi C. Soal berikutnya nomor 9. Langit malam cukup cerah, bulan dan bintang terlihat jelas oleh indah dari balik jendela kamarnya. Pada malam itu, Indah melihat permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari ke bumi hanya 1/4 bagian saja. Nah, kata kuncinya di mana? Di sini 1/4 bagian saja ini ya. Saya kasih tanda. Nah, di situ. Kemungkinan bulan yang sedang dilihat Indah pada malam itu sedang berada pada fase jelas banget. Bulan sabit karena 1/4 bagian saja. Nomor 9 jawabannya yang opsi B. Soal berikutnya, nomor 10. Pada waktu tertentu, kita menyaksikan fenomena gerhana bulan. Peristiwa ini terjadi karena adanya posisi tertentu antara matahari, bumi, bulan. Gerhana bulan dapat terbagi menjadi beberapa jenis seperti sebagian, penumbra, dan total. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai gerhana bulan? Berilah tanda checklist pada pernyataan yang benar. Seperti biasa ya, kita cari tahu ya kira-kira benar apa enggak gitu. Gerhana bulan terjadi pada semua fase. Benar apa salah? Jelas salah, kan pada fase-fase tertentu gitu. Yang kedua, gerhana bulan hanya terjadi pada fase bulan baru. Kurang tepat. Yang ketiga, gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan. Ini yang baru benar. Jadi jawabannya salah-salah benar. Yang mana itu salah-salah benar? Yang opsi C ya. Nah, yang benar hanya nomor 3. Oke. Soal berikutnya nomor 11. Gerhana matahari terjadi pada 17 Februari tahunnya 2026. Pada hari itu, bulan berada sangat jauh dari bumi. Kemudian menutupi matahari untuk menghasilkan gerhana matahari pertama pada tahun ini. Saat bulan menutupi matahari, dilihat dari bumi, tepi lingkaran luar matahari terlihat. Bagian itu yang sering disebut ring of fire atau cincin api. Pada dasarnya cincin api adalah bagian dari gerhana dan perlu pelindung mata untuk menyaksikannya. Melihat fenomena langit tanpa pelindung dapat menyebabkan kerusakan mata. Berdasarkan narasi di atas menggambarkan titik-titik-titik gitu ya yang terjadi pada permukaan bumi yang berada di daerah titik-titik-titik. Apa jawabannya? Yang jelas pertama gerhana matahari total. Terjadinya di mana? Di dalam umbra. Nah, gitu ya. Jadi nomor 11 jawabannya yang opsi B. Lanjut soal berikutnya nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Itu ada 21 Maret, 21 Juni, September sampai dengan Desember dan Maret gitu ya. Kalau kita lihat grafik pada gambar tersebut. Kemudian berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan berikut yang benar tentang akibat dari revolusi bumi berdasarkan tanda checklist pada pernyataan yang benar. Oke. Yuk kita amati bersama-sama dulu ya. Kalau kita amati yang pertama,
pada 22 Desember ini ya, berarti di mana? Di sini ya posisinya ya. Benua Australia sedang mengalami musim dingin. Nah, apakah ini musim dingin? Lintangnya berapa itu? 23,5. Kalau kita lihat ini salah ya, tidak, kurang tepat. Yang kedua, pada periode 21 Juni sampai dengan 23 September. Juni ini ya, sampai September ya. Oke. Indonesia sedang mengalami musim kemarau nih di khatulistiwanya ya. Apakah benar? Nah, ini benar kalau ini. Betul sekali ya. Dan yang ketiga, pada tanggal 21 Juni di sini, negara Selandia Baru mengalami musim panas. Apakah benar? Salah, nggak seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ya jawabannya salah, benar, salah. Opsi mana? Opsi D itu salah, benar, salah. Berikutnya nomor 13, gerakan bumi berputar mengelilingi sumbu imajinernya. Rotasi bumi memberikan pengaruh terhadap kondisi di bumi, termasuk terhadap keberlangsungan kehidupan di dalamnya. Manakah pernyataan berikut yang benar akibat dari rotasi bumi? Berikan tanda checklist pada pernyataan yang benar. Dari pembelokan arah angin, adanya gerak semu harian matahari, perbedaan waktu di berbagai belahan bumi, dan perbedaan musim karena posisi relatif bumi terhadap matahari. Kalau kita lihat jawaban yang paling sesuai, kira-kira yang mana? Gara-gara tadi mana ini? Rotasi bumi itu ya, memberikan pengaruh. Oke, apa kira-kira? Jelas ya, 1, 2, 3. Pembelokan arah angin jelas, adanya gerak semu harian matahari jelas, perbedaan waktu di berbagai belahan bumi benar sekali. 1 dan 3 yang opsi A. Soal berikutnya nomor 14, matahari memiliki peranan penting bagi kehidupan. Energi yang dipancarkan dari matahari mempengaruhi berbagai proses alam dan aktivitas makhluk hidup. Jika matahari tidak ada, keseimbangan kehidupan di bumi akan terganggu. Berdasarkan teks tersebut atau di atas, yang manakah pernyataan berikut yang benar tentang pengaruh matahari? Oke, biasa ya, kita beri tanda checklist. Yang pertama, ini harusnya sinar ya, kok siar, sorry, mohon maaf ini ya, nggak apa-apa. Sinar matahari tidak berdampak terhadap bumi. Lah ya, ini jelas salah sekali. Kedua, kehidupan di bumi tetap dapat berlangsung meskipun tanpa matahari, jelas salah besar. Yang ketiga, tanaman dapat melakukan fotosintesis karena adanya cahaya matahari. Nah, kalau ini betul ya. Berarti jawabannya salah, salah, benar. Nah, yang opsi mana? Opsi C untuk soal nomor 14. Soal berikutnya nomor 15. Berdasarkan data pada infografis yang ada pada gambar tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Biasanya kita beri tanda checklist ya. Dari 1, 2, 3, 4 atas sampai ke bawah. Kasus perdagangan satwa liar mengalami kenaikan dilihat dari gambar itu ya. Populasi orangutan Kalimantan paling sedikit. Wah, apa ya? Nanti kita lihat. Kasus perdagangan paling besar pada reptil. Wah, reptil. Jumlah badak yang terancam punah ada 93. Yang paling sedikit mana kira-kira? Ya, opsi D, 3 sama 4. 3 berarti kasus perdagangan paling besar pada reptil. Nah, oke, kalau dilihat-lihat ya, itu ada berapa itu? 904 ya. Kemudian itu juga banyak kalau kita bicara reptil ya. Kemudian empatnya jumlah badak yang terancam punah 93. Ini sih badaknya, total dari badak. Oke, betul. Jadi nomor 15 jawabannya yang opsi D. Lanjut nomor 16, berdasarkan gambar tersebut berikut ya ciri-ciri tumbuhan berdasarkan karakteristik akar, batang, daun, dan biji. Oke, yang pertama kalau kita lihat itu ya, itu tanaman apa sih? Padi apa itu? Padi kayaknya. Akarnya serabut. Ini kayaknya sih masuk ya tuh, akarnya serabut. Tidak memiliki kambium, pembuluh silem, dan phloem yang menyebar, tidak bercabang, memiliki pelepah. Oke, kemudian bunga kelipatan 3 atau 6, berbiji tunggal atau monokotil atau berkeping 1. Wah, ini berkeping 1 ya, beras itu berkeping 1. Bunga kelipatan 2, 4 atau 5. Oke, yang benar yang mana? 1, 2, 3, dan 4. Itulah ciri-ciri yang dilihat pada tanaman sesuai dengan gambar ini. Nah, oke, seperti itu. Berikutnya nomor 17. Perhatikan tabel pernyataan berikut ini. Ada pernyataan ya. Yang pertama, ikan bernapas menggunakan insang. Sepeda dapat bergerak jika dikayuh. Yang ketiga, tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Yang keempat, robot dapat berjalan karena diprogram. Berdasarkan tabel pernyataan di atas yang merupakan karakteristik benda tak hidup ya jelas sekali. Sepeda jelas, robot jelas. Berarti 2 sama 4. Karena mereka bukan makhluk hidup. Jawabannya yang C. Soal berikutnya nomor 18, perhatikan kutipan berikut ini.
Burung kuntul atau Ardeola speciosa merupakan salah satu jenis burung air yang tergolong dalam famili Ardeidae. Burung kuntul memiliki kaki yang panjang dan ramping dengan jari-jari yang terpisah. Hal ini memungkinkan burung kuntul untuk berjalan dan mencari makan di air dangkal dengan mudah. Habitat burung kuntul biasanya di area perairan seperti rawa-rawa, danau, sungai, serta pantai berpasir. Burung kuntul juga ditemukan di hutan bakau dan daerah persawahan yang memiliki vegetasi air dan tepi air yang lebat. Secara umum, burung kuntul adalah hewan omnivora. Berarti omnivora lah ya, atau omnivore juga boleh. Artinya mereka makan segala jenis makanan, baik tumbuhan maupun hewan. Carnivora, omnivora, herbivora, carnivora, omnivora gitu. Omnivore ya bahasa Inggrisnya. Beberapa jenis makanan burung kuntul yang paling umum adalah serangga, cacing, moluska, ikan kecil, dan hewan kecil lainnya. Kalau kita lihat berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan suatu ciri makhluk hidup, yaitu dia kan berarti kayak beradaptasi gitu sih kalau lihat burung kuntul ini ya. Di tempat airnya dangkalnya bisa, karena kan tadi dikatakan di sini memiliki kaki yang panjang dan ramping kan seperti itu. Ya udah. Jadi yang opsi A, adaptasi bentuk organ tubuh terhadap habitat dan jenis makanannya. Gitu ya, nomor 18 jawabannya yang opsi A. Soal berikutnya nomor 19, berikut ini beberapa tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Ada apa itu, ada ini, wah sudah ada nama-namanya itu ya. Oke, berbagai jenis, ada semangka, ada apa itu, jeruk atau anggur itu ya. Jeruk kalau nggak salah ya, ada timun ya, dan ada kacang panjang. Berdasarkan konsep taksonomi, pernyataan yang benar terkait tumbuhan yang ada pada gambarnya jelas banget. Yang D, semangka dan timun memiliki hubungan kekerabatan paling dekat karena terdapat dalam family atau keluarga ya yang sama. Itu familinya kan kukur ini ya, salamnya nih. Nah, yang C ini ya. Nah, itu tuh familinya. Cucurbitaceae ini juga sama Cucurbitaceae sama. Oke. Lanjut nomor 20, kelompok tumbuhan Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka yang tidak memiliki bunga atau buah. Mereka memiliki biji yang terletak di permukaan alat reproduksi betina, seperti dalam cangkang atau sekala, dan tidak terlindungi oleh jaringan bunga. Tumbuhan ini merupakan umumnya termasuk dalam kelompok tumbuhan berumah dua, yang berarti memiliki individu jantan dan betina yang terpisah. Daunnya biasanya berbentuk sempit dan tebal dengan lapisan lilin untuk mengurangi penguapan. Gymnospermae juga memiliki sistem perakaran yang kuat dan batang berkayu yang besar. Berdasarkan teks di atas, seperti biasanya ya, manakah pernyataan berikut yang benar tentang contoh tumbuhan kelompok Gymnospermae? Seperti biasa kita cari tanda checklistnya. Dari poin 1 sampai dengan poin 4, kira-kira mana jawaban yang benar? Yang 2 sama yang 4 ini. Pohon cemara Juniperus sp ya, sama 4 pohon pinus atau Pinus sp. Oke, nomor 20 jawabannya yang opsi C. Lanjut nomor 21, perhatikan beberapa gambar hewan di bawah ini. Wah, ada apa itu? 1, 2, 3, 4 belalang, ada udang, ada kepiting, ada apa itu? Kecoa atau apa itu ya? Oke, antara itu ya. Hewan yang kekerabatan paling dekat dengan undur-undur atau yutuk. Ini kalau orang pantai pasti tahu ya, undur-undur sama yutuk. Hampir seperti apa sih, udang ya. Cuma kan gak kayak udang ya. Intinya dia di laut gitu ya. Banyak kan di laut. Mana jawabannya? Ya jelas lah. 2 sama 4 yang paling kekerabatannya paling dekat jenisnya ya. Oke, 21 yang opsi A. Soal berikutnya 22, aves dan mamalia termasuk ke dalam kelompok vertebrata karena keduanya memiliki kerangka internal yang terdiri dari tulang belakang atau vertebrata yang melindungi sumsum tulang belakang karena membentuk dasar bagi struktur tubuh mereka. Namun demikian, keduanya juga memiliki ciri khusus yang membedakannya satu sama lain. Berdasarkan teks tersebut di atas, ya, manakah pernyataan berikut yang benar tentang karakteristik aves dan mamalia? Biasa ya, kita cari tanda checklist untuk soal nomor 22. Yang pertama, mamalia memiliki penutup tubuh berupa rambut ya, rambut halus. Benar, betul sekali kalau kita bicara mamalia, kalau hewan menyusui. Aves berkembang biak dengan cara melahirkan. Aves burung melahirkan, salah, harusnya bertelur ya. Oke. Aves memiliki alat gerak berupa kaki dan sayap. Ini baru benar. Jadi jawabannya benar, salah, benar. Yang opsi B untuk soal nomor 22.
Soal berikutnya nomor 23, perhatikan kunci dikotom berikut ini ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Berdasarkan kunci dikotom tersebut, urutan kunci determinasi Panthea tigris ini sama saja apa sih? Itu sama saja harimau ya. Kalau kita bicara Panthera tigris gitu, itu sama saja jenis harimau. Apakah kira-kira kalau kita lihat tinggal kita cocokkan aja ya. Yang paling masuk adalah yang opsi D. 1B memiliki alat gerak berupa lengan dan tungkai, jelas. 2B, nah hewan berdarah panas, ya jelas banget itu ya. Kemudian 3A, pemakan daging karnivora. Oke, itu aja, cukup ya. Lanjut, 24, perhatikan data kunci determinasi berikut dari 1 sampai 5 ya. Berdasarkan kunci determinasi di atas, urutan nomor kunci determinasi pada tanaman mangga ya jelas lah. Yang mana? Yang opsi B. 1B mempunyai batang, betul. Kemudian habis 1B tinggal 3B. Merupakan tumbuhan berbunga, ya betul. 4B merupakan tumbuhan berbiji tertutup, betul. Karena bijinya diselap, ini kan ditutupin kan oleh buahnya itu. Dan kelima, berkeping biji 2 atau berakar tunggang. Betul ya, karena dia nanti kan juga ada bijinya gitu ya. Kemudian akarnya juga akar tunggang, bukan serabut. Kalau kita lihat tanaman mangga. Oke, jadi jawabannya yang opsi B. Lanjut, nomor 25, perhatikan teks bacaan berikut ini. Pada organisme Nicotiana tabacum atau tembakau, salah satu proses penting yang terjadi adalah pelepasan oksigen. Selama fotosintesis, tumbuhan ini menggunakan karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata di daunnya. Melalui proses fotosintesis, karbon dioksida ini diubah menjadi gula dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Gula digunakan sebagai sumber energi, sedangkan oksigen yang dihasilkan dalam proses ini dilepaskan kembali ke udara melalui stomata pada daun. Oksigen ini menjadi hasil samping yang dilepaskan ke atmosfer, memenuhi salah satu peran penting tumbuhan dalam siklus oksigen global dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Berdasarkan teks tersebut, organisme yang dimaksud adalah termasuk kingdom apa? Jelas banget, kingdom Planta ya, itu kalau kita lihat ciri-ciri dari teks tersebut. Lanjut, nomor 26, amuba bereproduksi dengan cara membelah diri. Jika awalnya ada satu amuba, kemudian membelah menjadi 2 dalam 1 jam. Dan setiap amuba selanjutnya juga membelah setiap jam, maka jumlah amuba setelah 6 jam. Tadi kan setiap 1 jam membelahnya 2. Setiap selanjutnya ya membelah juga setiap jam gitu kan. Dan setiap amuba selanjutnya juga membelah setiap jamnya. Tadi kan 2 membelah 2 lagi, 4 kelipatannya ya. Sampai berapa kira-kira? Itu angkanya 64 ya kalau kita hitung berdasarkan dengan konsep pembelahan dari amuba tersebut. Lanjut, berikutnya ya, 27. Seringkali masyarakat awam menganggap jamur atau fungi dikelompokkan sama dengan tumbuhan plantae, padahal keduanya memiliki ciri khusus yang membedakannya satu sama lain. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan berikut yang benar tentang ciri yang dimiliki oleh kelompok fungi? Berikan tanda checklist seperti biasa ya. Oke, mana kira-kira jawabannya? 1 sampai 4? Jelas, cuma 1 sama 3. Jadi kalau kita bicara fungi ini ya, fungi tidak memiliki pigmen hijau atau klorofil seperti tumbuhan, betul. Jamur itu nggak punya ya. Yang ketiga, fungi memiliki struktur panjang yang disebut hifa, betul, yang berfungsi menyerap nutrisi. Oke, 1 dan 3. Soal berikutnya nomor 28, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, elang berperan sebagai paling puncak ya, elang konsumen puncak atau konsumen paling akhir ya, konsumen 3 lah ya, yang opsi D untuk soal nomor 28. Soal berikutnya nomor 29, baca teks berikut ini dengan teliti. Gus-gus adalah hewan marsupial endemik yang ditemukan di wilayah Australis itu ya, atau Australasia ya, bolehlah di wilayah Australia juga boleh ya, termasuk Indonesia, Papua Nugini, Australia Utara dan pulau-pulau sekitarnya. Mereka memiliki bulu lembut dan ekor yang panjang serta cakar yang kuat untuk memanjat dan berpegangan di pepohonan. Gus-gus adalah hewan nokturnal, aktif pada malam hari dan
memiliki adaptasi khusus di mata untuk melihat dalam kondisi cahaya yang rendah. Mereka adalah hewan herbivora ya, atau herbivora, memakan daun, buah, bunga, dan nektar yang ditemukan di kanopi hutan hujan. Kuskus adalah contoh keanekaragaman hayati di wilayah ini, dan beberapa jenisnya terancam karena hilangnya habitat dan perburuan ilegal. Mereka juga memiliki ciri unik sebagai marsupial, di mana betina memiliki kantung marsupium untuk melindungi dan merawat anak-anak mereka setelah lahir. Berdasarkan teks bacaan di atas, pada rantai makanan, kuskus berperan sebagai apa? Jelas banget, konsumen, tapi konsumen primer. Itulah peran si kuskus. Lanjut, berikutnya nomor 30 ya. Ini soal pilihan ganda yang terakhir pada sesi latihan soal sesi ini. Fauna barat atau fauna oriental atau fauna asiatis memiliki ciri dan tipe mirip fauna Asia. Tersebar di wilayah barat Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Berdasarkan teks, manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang contoh hewan yang termasuk fauna asiatis? Biasanya kita beri tanda checklist. Mana kira-kira? Ya jelas 3 sama 4. Ini ya. Kera ekor panjang sama siapa? Harimau Sumatera. Oke ya, jawabannya 3 dan 4. Oke, yuk kita lanjut ke sesi soal berikutnya, yaitu soal esai. Pastikan tetap semangat belajarnya ya. Kalau misalkan biar tambah semangat lagi, boleh sambil minum teh, minum kopi, atau minum susu, atau minum-minum yang lain ya. Yang penting bisa menyegarkan tubuh, tentunya ya tetap dalam keadaan yang baik ya. Oke, yuk lanjut. Kita mulai pembahasannya. Soal esai ada 10 jenis nomor soal esai. Kita mulai dari nomor pertama, 1. Berdasarkan gambar tersebut, tuliskan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan karakteristik akar, batang, daun, dan biji. Kayak kalau kita bicara akar ya jelas. Ini apa? Akar serabut, jelas ya. Kalau kita bicara batang ya, tidak memiliki kambium, jelas. Pembuluh xilem dan phloem yang menyebar, tidak bercabang, ruas batang, jelas. Ini kelihatan sangat jelas ya. Daunnya jelas, tulang daun sejajar atau melengkung, kadang sejajar kadang melengkung. Bentuk helai memanjang seperti pita, tidak bercabang, memiliki pelepah. Itu bunganya, nah bunga kelipatan 3 atau 6 itu kalau kita lihat ya. Kemudian bijinya bisa berbiji tunggal atau monokotil atau berkeping 1. Udah, itu aja ciri-ciri untuk gambar yang ada di soal ini ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 2. Pupuk adalah bahan penting untuk menyuburkan tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Salah satu jenis pupuk yang banyak digunakan adalah pupuk kimia. Walaupun bermanfaat, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan juga memiliki dampak lain, terutama bagi ekosistem. Sebutkan dampak negatif penggunaan pupuk kimia yang berlebihan pada ekosistemnya. Jelas ya. Kalau kita bicara dampaknya ya, bisa merusak apa ini? Otomatis bisa merusak ekosistem karena menyebabkan eutrofikasi. Nah, apa sih itu? Atau ledakan alga di perairan akibat limpasan nutrisi, menurunkan kesuburan tanah jangka panjang. Kemudian ini membunuh ini ya. Ini harusnya membunuh ya. Membunuh mikroorganisme tanah dan memicu emisi gas rumah kaca. Itulah jawabannya seperti itu ya. Kenapa kok banyakkan pupuk kimia itu bisa berdampak negatif. Dampaknya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut nomor 3, perhatikan infografik berikut ya. Itu ada infografik ya, intinya ini apa? Taman Nasional Bromo. Wah, Tengger Semeru. Siapa nih udah pernah kesini nih ya, jalan-jalan kesini? Oke. Yang pertama A, berdasarkan wilayah persebarannya termasuk ke dalam tipe apa fauna yang terdapat pada tempat tersebut. Wah, itu ada apa itu ada elang itu ya, ada burung di situ ya. Kemudian berdasarkan metode konservasinya digolongkan sebagai apakah tempat tersebut ya. Dan yang ketiga, apa saja atau yang C, manfaat yang dirasakan dari bentuk konservasi tersebut. Yang jelas yang pertama, ini kelompok apa? Tipe fauna asiatis atau kelompok fauna tipe asiatis yang pertama. Untuk yang B, jelas Taman Nasional karena Taman Nasional Bromo. Lah itu udah jelas banget, terlihat sangat jelas ya nih ya. Taman Nasional Bromo. Yang C apa saja sih? Manfaatnya jelas. Pertama, bisa tempat konservasi bagi fauna dan flora.
gitu, tumbuhan dan hewan. Menjaga keseimbangan ekosistem jelas, tempat penelitian dan pendidikan otomatis sebagai ekowisata dan rekreasi dan pengembangan ekonomi. Itu manfaatnya ya dari taman nasional tersebut. Oke. Soal berikutnya, nomor 4, perhatikan tingkatan takson berikut ini ada Regnum, Phylum atau Divisio, Classis, Ordo, Familia, Genus, dan Species. Berdasarkan data tersebut, lengkapilah tingkatan takson dalam bahasa Inggris. Yo, Regnum apa? Sama saja Kingdom kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian Phylum atau Divisio sama ya, itu udah bahasa Inggris ya, Phylum atau Divisio. Classis, bahasa Inggrisnya apa ya? Class gitu ya, S-nya 2. Ordo ya, Ordo. Familia itu bahasa Inggrisnya family ya, Family. Genus sama bahasa Inggris genus. Spesies juga sama, species. Itulah kalau kita ubah dari dalam kalimat bahasa Inggris. Lanjut nomor 5, berdasarkan gambar tersebut tuliskan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan karakteristik akar, batang, daun, dan biji. Oke, yang jelas akarnya kalau ini jelas banget ya, nggak mungkin serabut nih. Wah, jelas banget tuh. Akar tunggang, memiliki kambium jelas. Batangnya memiliki kambium jelas. Pembuluh silem dan phloem tersusun. Ini tersusun rapi ya. Ini maaf kurang huruf ini ya. Tersusun rapi dan jelas, batang bercabang ya. Daunnya tulang daun menyirip, jelas tangkai daun terhubung dengan batang bercabang. Oke. Bunganya kelipatan 2, 4 atau 5. Bijinya berkeping 2 atau dikotil, atau saat berkecambah biji terbelah menjadi 2. Itulah ciri-ciri yang sesuai dengan gambar nomor 5. Soal berikutnya, nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Di profil gerhana matahari cincin tanggal 26 Desember tahunnya 2019. Jelaskan pengaruh posisi matahari, bumi, bulan, dan bulan yang terjadi pada peristiwa seperti gambar di samping. Apa sih pengaruhnya? Yang pertama, gerhana matahari cincin terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam garis sejajar tuh seperti gambar ya. Di wilayah yang dilewati anti umbra akan teramati gerhana cincin, yaitu matahari tampak seperti cincin. Itulah pengaruhnya seperti itu ya untuk soal nomor 6. Lanjut nomor 7, perhatikan tingkatan takson berikut ini ya dari Regnum, Phylum, atau Divisio, Classis, Ordo, Familia, Genus, Species. Sekarang berdasarkan data disebut, lengkapilah tingkatan takson dalam bahasa Indonesia. Oke, yuk kita buat bahasa Indonesia. Regnum jelas dunia ya. Phylum, Divisio itu bahasa Indonesia Phylum atau divisi. Classis bahasa Indonesianya kelas. Ordo bahasa Indonesianya bangsa, Familia bahasa Indonesia suku, Genus bahasa Indonesianya marga, dan Species itu adalah bahasa Indonesianya jenis. Itu ya untuk soal nomor 7. Berikutnya nomor 8, hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik. Di antaranya adalah apa kira-kira? Rafflesia arnoldi dan cendana. Itu kita punya itu ya di hutan hujan tropisnya Indonesia. Berikutnya nomor 9, petani mencabut rumput di sawah supaya pertumbuhan padi tidak terganggu. Hubungan antara padi dan rumput yang tumbuh di sawah termasuk contoh interaksi apa gitu ya. Dan jelaskan pengertian dari interaksi tersebut. Yang jelas apa interaksinya? Reaksi yang terjadi adalah kompetisi. Ini ya namanya adalah kompetisi. Ini harusnya reaksi, mohon maaf kurang huruf A ya. Nah, kemudian apa sih kompetisi? Yaitu hubungan interaksi antara dua atau lebih makhluk hidup yang saling bersaing untuk memperebutkan sumber daya alam yang terbatas di lingkungan yang sama. Itulah jawabannya ya. Oke, kemudian kita di sesi soal terakhir pada soal esai kali ini. Pertanyaannya, di sebuah padang rumput yang luas terdapat beberapa ekor kambing dan sapi. Pola interaksi yang mungkin terjadi antara kambing dan sapi di tempat tersebut adalah apa kira-kira? Ya jelas, kemungkinan akan bersaing pada suatu daerah. Karena kambing, sapi kan makannya rumput, apalagi di padang rumput yang luas. Kemungkinan ada konteks atau konsep persaingan pada suatu daerah. Oke, itu saja untuk pembahasan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya semoga bisa menjadikan referensi soal-soal yang semoga juga besok akan keluar ya, atau mirip dengan ujian kalian semuanya. Terima kasih, kita jumpa pada sesi berikutnya. Dan jangan lupa ya, tetap dukung channel ini dengan cara mengklik apa yang belum subscribe. Silakan klik tombol subscribe-nya agar channel ini juga terus berkembang ke depannya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.